Halo, jumpa lagi di R Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan penyimpanan ya. Jadi penyimpanan laptop atau komputer itu ada dua ya, secara garis besar ya. Yang pertama hard disk ya, ini hard disk. Kemudian SSD. SSD bentuknya seperti ini gambarnya ya. Ukurannya sangat kecil, hanya sekecil ini, sekecil ini. Ya. Cuma ini sudah saya pasang SSD-nya. Tapi kalau ukurannya dia sekecil ini, dia tidak besar ya, sangat kecil sekali. Nah, perbedaannya apa sih? Yang pertama perbedaan hard disk ya. Hard disk ini dia menggunakan disk ya. Tentu saja dia menggunakan disk karena namanya hard disk ya, piringan keras. Jadi dia menggunakan piringan. Nah, di sini jadi ada bagian pengatur untuk memutar piringan itu. Dia mirip seperti kaset ataupun CD ya. Jadi nanti di piringan itulah akan disimpan data-datanya ya. Nah, hard disk ini ada dua tipe lagi. Ada SATA. Kalau zaman dulu itu ada ATA, cuma sekarang ATA itu tidak ID, kemudian ATA itu sudah tidak dipakai lagi. Kemudian yang dipakai itu hanya SATA ya. SATA ini ada dua. Ada yang 3,5 dan 2,5. Nah, ini yang 3,5. Ini biasa dipakai untuk CCTV ya. Kemudian juga komputer, personal komputer. Nah, kalau yang tipis seperti ini dipakai untuk laptop. Nah, ini adalah hard disk yang 2,5 inch. Ya, dipakai untuk laptop ataupun mungkin PC, mini PC ya, yang memakai ini. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya tentu saja pada harga ya. Semakin kecil hard disk, maka semakin mahal harganya ya, gitu. Karena teknologi yang digunakan itu lebih canggih tentunya. Nah, kemudian selain hard disk ya, ada juga yang namanya hard disk eksternal. Hard disk eksternal itu sama dengan hard disk. Sebenarnya sama dia. Ini sebenarnya ditanam ke sebuah enclosure ya, atau sebuah casing hard disk ya. Kemudian nanti akan dicolokkan ke kabel USB dan juga portnya ya, begini. Portnya macam-macam, ada yang nanti Type C ya, kalau yang lama modelnya begini. Yang lama begini ya, hard disk tipe lama ini. Dia jacknya seperti ini. Kemudian ini nanti dicolok ke USB di laptop atau komputer. Nah, kekurangan hard disk yaitu dia aksesnya lambat. Jadi kalau kalian masih laptop kalian atau komputer kalian masih menggunakan hard disk, itu sangat lemot sekali, sangat lambat ya kalau untuk ukuran zaman sekarang ya. Karena dia kecepatannya itu sangat pelan ya, gitu. Kita bisa lihat di sini ya, ada berapa kecepatan bacanya ya. Kecepatan bacanya itu bisa kita lihat. Umumnya hard disk itu kecepatan bacanya itu hanya hitungan mega ya. Itu mungkin ada yang 50 Mbps, ada yang 100, ada yang 200 ya, ada yang 300, itu yang sudah kencang sekali ya. Nah, tetapi kalau SSD ya, SSD ini kecepatan bacanya sudah sangat kencang sekali. Jadi kalau laptop kalian menggunakan SSD ataupun menggunakan PC kalian menggunakan SSD, itu sangat kencang. Kenapa? Karena ada kecepatan baca di sini ya. Kita bisa lihat ini ukurannya 1 tera. Ini ukurannya 1 tera juga, yang ini 1 tera. Tetapi ini lebih kencang daripada ini ya. Kenapa? Karena dia di sini ya. Perbedaannya di sini. Perbedaannya pada kecepatan. Ya, di sini kecepatannya 7300 MB per second atau per detik, Mbps ya. MB per second ya. Artinya kecepatannya itu 7,3 giga per detik. Artinya apa sih? Artinya dalam satuan waktu ya, kurang lebih hard disk SSD ini dapat mengopi file sebanyak 7 giga hanya dalam 1 detik. Jadi file 7 giga itu dikopi itu hanya 1 detik aja. Bayangkan gitu loh. Cepat sekali kan? Gitu. Misalnya copy gitu. Ada file ukurannya 7 giga. Nah, itu di copy paste 1 detik aja gitu. Kurang lebih seperti itu ya, walaupun dia nanti tergantung lagi dari banyaknya file atau tidak. Misalnya dia satu file 7 giga ya secara teknisnya ya hanya 1 detik gitu.
Kalau misalnya 14 GB hanya 2 detik. Begitu kurang lebih kecepatannya. Nah, SSD ini ada beberapa brand ya. Salah satunya ada Western Digital. Ini Western Digital. Ini saya nggak punya SSD yang Western Digital, tapi hard disk eksternal saya Western Digital. Ada juga yang Seagate. Nah, ini dua brand yang memang luar biasa, brand terkenal ya, industri yang memproduksi hard disk yang terkenal seperti Seagate ataupun WD atau Western Digital. Nah, Seagate ini ada dua ya. Ada yang Barracuda, SSD Barracuda, dan juga ada yang Seagate FireCuda. Nah, bedanya apa? Kalau FireCuda ini dia untuk gaming, dia lebih kencang gitu. 7.300 MB per second, 7,3 GB per detik. Sementara ini hanya berapa? Ini hanya 50, hanya 100, 200, ya berapa kali lipatnya gitu. Lebih dari 20, 30, ya 40, bahkan 50 kali lipatnya dari hard disk ya kecepatannya yang Seagate FireCuda ini. Nah, tetapi ada yang seri biasa, Barracuda itu dia hanya untuk penggunaan biasa. Tapi kalau untuk penggunaan gaming, biasa dia menggunakan Seagate FireCuda. Cuma kekurangannya Seagate FireCuda ini harganya lebih mahal ya, harganya 2 kali lipat, bahkan sampai ada yang 3 kali lipat dari harddisk biasa gitu harganya. Misalnya ini harganya 1 tera, ini harganya 2 juta. Kalau yang Barracuda itu paling 1 juta aja, setengah dari ini ya. Kalau yang ini memang mahal. Kenapa? Karena untuk gaming ya. Biasa untuk gaming itu dia memerlukan performa yang bagus ya, sehingga atau graphic designer tuh menggunakan performa yang bagus sehingga menuntut kecepatan juga ya. Nah, untuk hard disk ya masih digunakan sampai sekarang. Kenapa hard disk itu masih digunakan walaupun sudah ketinggalan zaman dan lambat? Karena hard disk itu lebih cenderung stabil ya gitu. Jadi ini hard disk ya. Kenapa orang masih banyak? Kenapa kok nggak pakai SSD aja? Kenapa masih ada hard disk? Nah, bedanya kalau SSD, ketika data sudah dihapus, itu akan hilang, akan sulit untuk di-recovery gitu loh. Tetapi kalau hard disk, ketika data sudah dihapus, itu masih bisa di-recovery walaupun tidak ada yang 100% kembali ya, tetapi setidaknya ada data-data yang bisa diselamatkan gitu loh. Jadi kalau hard disk ini kelebihannya dia data yang sudah dihapus masih bisa kita pulihkan gitu. Tapi kalau SSD tidak gitu. Nah, ini kekurangan dari SSD. SSD ini sebenarnya cara kerjanya dia menggunakan chip ya, seperti RAM ataupun mungkin flash disk ya. Nah, ada beberapa brand ya. Ada kalau dulu itu Toshiba ya, brand Toshiba. Kemudian juga ada Samsung. Ini Samsung nih. Ini menggunakan ini hard disknya ini pakai Samsung. Ya, ini casingnya saya beli sendiri pakai Orico. Nah, ini salah satu hard disk eksternal saya 4 TB ya, harganya lumayan juga 2 juta. Ya, ini saya beli sudah lama. Ini merek Western Digital ya, di Western Digital ya, My Passport Ultra. Nah, untuk Western Digital ini enaknya apa? Dia ada BitLockernya sehingga hard disknya ini kalau hilang itu tidak bisa dibuka ya, karena ada passwordnya. Jadi orang tidak bisa membuka atau melihat isi dari hard disk saya ini kecuali kalau dia tahu passwordnya gitu, karena ada aplikasi khusus. Nah, ini hanya ada di mungkin setahu saya itu hanya di salah satunya di My Passport Ultra ini Western Digital. Memang harganya agak lumayan mahal ya gitu. Nah, hard disk ini selain digunakan di komputer atau laptop, juga digunakan juga ternyata di CCTV. Nah, ini adalah perangkat CCTV ya. Perangkat CCTV di sini ada untuk penyimpanan dari CCTV ini menggunakan hard disk. Di sini mereknya Seagate. Seagate ini memang brand hard disk terkenal ya. Nah, ini hard disknya besar ya. Kalian lihat ya, bayangkan ya, besar sekali ya. Dibandingkan ini yang 2,5 in dan 3,5 in ya. Kalau nggak salah ini 3,5 ya. Koreksi kalau saya salah ya. Nah, ini biasa digunakan ini pada komputer-komputer zaman dahulu ya. Ya, bahkan juga masih digunakan sampai sekarang ya untuk penggunaan CCTV ya. Biasa kenapa? Karena kalau hard disk yang besar begini dia biasanya lebih secara durability lebih kuat ya. Ya, walaupun tidak ada jaminan karena tergantung juga brandnya ya. Biasa kalau Seagate dia mengeluarkan hard disk untuk
CCTV itu tipe yang Skyhawk ya, Skyhawk. Kemudian untuk yang menjalankan program-program biasa itu biasa Seagate Barracuda. Dan untuk gaming dia ataupun graphic designer dia pakai Firecuda. Nah, ini adalah seri yang advance atau seri yang tinggi dari Seagate ya. Selain Seagate ada juga Western Digital, WD ya, tulisannya WD, Western Digital. Nah, ini adalah dua produsen harddisk yang terkemuka, walaupun yang lainnya ada juga ya, kayak Toshiba, kemudian juga Fujitsu, ada banyak ya. Mungkin ada juga Samsung ya, begitu. Untuk harddisk sendiri ya, ini yang harus dicermati untuk harddisk dan SSD. Ini jangan sampai dia untuk harddisk dan SSD. Jangan sampai misalnya kalian menggunakan komputer PC ya, jangan sampai dia mati ya, mati langsung begitu ya, langsung, atau kalian matikan laptop atau matikan komputer tuh langsung cabut dari stop kontaknya. Itu akan merusak piringan harddisk ya, sehingga nanti dia akan ada namanya bad sector atau kerusakan pada sektor disknya itu, sehingga ada nanti bagian-bagian dari harddisk yang tidak bisa diakses sehingga datanya tidak terbaca, atau nanti bisa yang lebih parah Windowsnya tidak bisa diinstal ataupun error ya, Windowsnya nanti error, rusak ya, ataupun bahkan diinstal ulang pun tidak bisa ya. Nah, kalau sudah begitu solusinya ganti harddisk. Nah, itu jangan sampai begitu ya. Jadi jangan sampai ketika kalian menggunakan laptop ataupun mungkin PC jangan sampai ngedrop. Pastikan dicas ya. Jadi kalau udah mau ngedrop tuh dicas, jangan sampai dia mati total begitu ya. Kalau nggak nanti rusak harddisknya. Apalagi kalau yang menggunakan PC ya. Biasa kan kalau PC itu kalau mati lampu tuh kan harddisknya bunyi nanti cit ya gitu ya. Nah, kalau ada bunyi cit ataupun bagaimana ya seperti itu kira-kira, itu nanti akan ada gesekan di piringannya. Kalau ada gesekan di piringannya itu nanti mengakibatkan kerusakan data, bahkan nanti bisa jadi mengakibatkan kerusakan pada Windows atau sistem operasi gitu. Itu juga pada CCTV, makanya CCTV ini dia menggunakan harddisk yang agak besar ya. Kenapa? Karena biasa kalau piringan yang agak besar nih dia lebih sedikit lebih safety ya, sedikit lebih, ketika mati lampu dia akan lebih tahan ya, lebih tahan terhadap kerusakan. Walaupun ketika pada benturan ini harddisk ini rentan terhadap benturan ya gitu, ataupun mungkin SSD jangan sampai terbentur ya atau jatuh, karena kalau terbentur atau jatuh nanti akan mengakibatkan ada part pada disk yang rusak ataupun terbentur ya. Nah, itu akan mengakibatkan bad sector juga. Nah, demikianlah informasinya, semoga informasinya bermanfaat. Apabila kalian merasakan manfaat dari informasi ini, jangan lupa klik like dan share informasi ini ke teman-teman kalian. Bagi yang teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai harddisk ataupun SSD, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus menyediakan informasi bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih.